Terima kasih Bapak Surgawi, pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami boleh memuliakan nama-Mu dan lebih kami boleh belajar firman Tuhan. Bapak, terus ajar kami, urati kami semua supaya firman-Mu boleh tertanam di setiap hati kami. Biar kiranya firman Tuhan boleh menambah iman kami, boleh menguatkan iman kami, boleh membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus memimpin perjalanan langkah hidup kami, supaya kami tidak kembali tersesat ke dalam dunia, tetapi kami boleh terus melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Pakai kami satu persatu Tuhan, dimanapun kami berada, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih tersesat di dalam dunia. Terima kasih Bapa, biar kami semua boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini, dari awal hingga selesai, ke dalam tangan dan kekuasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini doa. Kita baca ayat emas kita 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Amin. Saudara, tema pagi hari ini begitu singkat ya. Ayat emasnya juga begitu singkat, tetapi sebenarnya ini tidak berarti seketika saja. Ini adalah hal yang panjang. Tetap itu artinya jangan berubah, jangan melemah, bahkan tidak sama sekali. Jadi tetap itu artinya terus menerus kita harus berdoa. Terjemahan lama 1 Tesalonika 5:17 ini mengatakan, berdoalah dengan tidak berkeputusan. Jadi nggak boleh putus, terus harus berdoa. Kemudian Tuhan Yesus juga menasihati murid-murid, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jadi itu artinya semua sama, terus berdoa dan berdoa. Bapak Gembala mengatakan berdoa 24 jam. Setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan, kita harus berdoa dan berdoa. Kita masuk ke pendahuluan. Mengapa kita harus tetap berdoa? Saudara, dikatakan bahwa doa itu nafas. Orang Kristen, nafas kita semua. Kalau tubuh kita tidak bernafas, tentu kita mati ya. Begitu juga kalau kita tidak berdoa, rohani kita mati. Tetapi kalau kita terus berdoa, rohani kita hidup. Itu artinya bahwa ketika kita tetap berdoa, kita sudah datang kepada satu kehidupan di dalam roh. Oleh karena itu kita harus terus berdoa, karena Bapa kita adalah roh, dan kita harus berdoa lewat roh kita. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-46, Tuhan Yesus mengatakan, rumahku adalah rumah doa. Perkataan ini timbul ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus datang ke bait Allah dan melihat bait Allah dijadikan tempat berdagang, tempat berjual beli. Di situ banyak kambing, sapi, dan merpati serta penukar uang.
Tuhan Yesus marah, dia balik semua meja dan uang dihambur-hamburkan. Tuhan Yesus berkata, rumahku adalah rumah doa. Rumahku itu adalah bait Allah. Bait Allah itu gereja Tuhan adalah hidup kita. Jadi hidup kita ini adalah rumah doa. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Saudara, yang kedua, karena doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Kalau saya katakan tadi bahwa kalau kita terus berdoa, berarti rohani kita hidup. Oleh karena itu kita harus melakukan kehendak Bapa. Jadi setiap kita akan melakukan sesuatu, kita harus bertanya dulu kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Demikian juga ketika kita harus berdoa, kita harus bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus saya doakan. Sebab ada doa yang salah. Jadi jangan sampai kita salah berdoa. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga mengatakan, kamu sudah berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu yang duniawi. Jadi hati-hati kalau berdoa, jangan sampai kita salah berdoa, karena kalau begitu kita akan sia-sia. Bahkan di Yakobus 4 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak dapat apa-apa, sebab kamu tidak berdoa. Ini rumah doa, tetapi tidak dipergunakan untuk berdoa. Jadi mari kita yang kita katakan bahwa kita ini rumah doa, mari kita tetap berdoa, terus berdoa, supaya kita terus ada komunikasi dengan Tuhan, supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan, supaya kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, kalau dikatakan berdoa untuk orang kudus, berarti doa kita bukan yang untuk yang duniawi, bukan yang jasmani, tetapi untuk doa yang surgawi. Sekarang ini saudara, pada saat ini bukan lagi waktunya kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri, apalagi yang duniawi, yang jasmani. Sekarang waktunya, sekarang saatnya kita berdoa untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya Tuhan pakai kita semua menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada, untuk membawa jiwa-jiwa yang masih tersesat dalam dunia, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya, supaya saya berdoa. Jauh sebelum COVID-19, Tuhan menaruh dalam hati saya supaya saya berdoa untuk semua orang yang saya kenal. Jadi itu banyak saudara orang yang saya kenal dari dulu sampai sekarang. Saya berdoa buat mereka, tetapi saya tidak meminta apa-apa buat mereka. Cuma saya mau mereka satu persatu, saya sebut namanya, saya serahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan jamah lawat orang ini, tarik orang ini supaya jiwanya selamat. Setelah beberapa lama Tuhan taruh di hati saya supaya saya berdoa untuk orang-orang yang saya jumpai. Jadi ketika saya berangkat bekerja, ketika saya ke gereja, kemanapun saya pergi, saya menjumpai banyak orang di situ.
saya berdoa untuk mereka satu persatu supaya mereka diselamatkan. Dan yang terakhir, ini juga sebelum wabah COVID-19, Tuhan taruh di hati saya supaya saya berdoa untuk saudara seiman, untuk kita semua. Sebab kalau saya berdoa, saya seorang diri berdoa, katakanlah ada satu jiwa yang selamat. Tetapi kalau kita semua berdoa dan tiap-tiap kita membawa satu jiwa, sudah banyak sekali orang yang diselamatkan. Oleh karena itu, saya selalu berdoa supaya Tuhan juga pakai kita semua untuk memenangkan Tuhan. Karena kita masuk ke pokok doa. Yang pertama yang Tuhan taruh, saya harus berdoa iman untuk pertambahan iman supaya iman kita bertumbuh menjadi dewasa. Di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-5 itu para rasul yang selalu hidup bersama Tuhan Yesus, yang dekat dengan Tuhan Yesus, dia minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan tambahkan iman kami. Perkataan ini timbul ketika diawali, saudara perhatikan, saudara buka Injil Lukas pasal 17. Ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan tidak mungkin tidak ada penyesatan, tidak mungkin tidak ada masalah. Selama kita hidup di dunia sudah pasti banyak masalah. Kemudian di ayat yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan jagalah dirimu. Untuk apa? Tuhan jaga agar kita menjaga diri. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa jikalau ada seseorang yang berdosa, tegurlah dia, dan kalau dia menyesal, ampuni dia. Ini pelajaran pertama, nasihat pertama untuk para rasul, supaya para rasul tetap melayani dalam keadaan apapun, dalam keadaan masalah apapun. Dikatakan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan, tidak mungkin tidak ada masalah, tetapi kita harus tetap melayani. Kalau ada yang salah, tegur ya, tetapi tentu teguran sesuai dengan firman, bukan menegur dengan pertimbangan, kepandaian, kemampuan manusiawi, tetapi kita tegur dengan ayat-ayat firman supaya mereka yang berdosa, mereka yang salah kembali kepada ayat-ayat firman Tuhan, kembali kepada kebenaran. Kemudian di ayat yang keempat, dikatakan bahwa bahkan kalau jika saudaramu berbuat dosa terhadap kamu 7 kali dalam 1 hari, dan 7 kali juga dia kembali kepadamu dan dia mengatakan aku menyesal, kamu harus mengampuni dia. Harus, saudara, tidak begitu. Ini pelajaran yang kedua di mana Tuhan Yesus mengajarkan supaya murid-murid memakai kasih Tuhan. Kalau mereka pakai kasih manusiawinya, tentu itu terbatas, artinya 2 kali mungkin saya sudah cukup memaafkan, masa terus-terusan saya memaafkan. Tetapi Tuhan mengajar supaya murid memakai kasih sehingga kita dapat terus mengampuni. Saudara, pelajaran kasih bukan kita masih terus, bukan. Ini kasih yang mendidik, ini kasih yang mendisiplin. Karena yang pertama dikatakan kalau ada yang salah, tegur. Jadi harus dinasihati, tetapi harus terus dengan kasih Tuhan. Kedua, hal ini melayani dalam segala keadaan dan mengasihi dengan kasih Tuhan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa rohani. Oleh karena itu para rasul minta supaya tambahkan iman kamu. Saya juga selalu berdoa supaya kita semua tambah iman. Keadaan dunia semakin gelap, kejahatan bertambah, dosa bertambah.
iman kita harus terus meningkat. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Saudara jangan salah, timbul itu tidak sama dengan bertumbuh. Lain saudara. Kalau timbul itu sekedar keluar. Saya kasih gambaran, umpama saudara mandi di kolam renang, saudara dalam keadaan menyelam, suatu saat seketika saudara timbul, kemudian masuk air. Kemudian juga ikan-ikan yang di dalam air, suatu ketika dia timbul, kemudian masuk. Tidak terus ke atas. Demikian juga dengan benih yang ditaburkan. Benih itu akan timbul, bertunas, tetapi tidak tumbuh ke atas, hanya timbul. Saudara jangan sudah berpikir bahwa kalau saya sudah banyak baca firman Tuhan, banyak dengar khotbah, saya sudah ngerti, pasti iman saya bertumbuh, turun. Iman saudara cuma timbul. Kalau ini tanpa timbul, akhirnya sia-sia. Iman itu harus bertumbuh. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau cuma iman timbul pada hakikatnya tidak akan mati. Iman itu harus bertumbuh. Yakobus 2 ayat yang ke-22 mengatakan iman bekerja sama dengan perbuatan dan iman itu menjadi sempurna. Ini iman yang bertumbuh. Iman harus bekerja dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah perbuatan iman. Nah, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita beriman kepada Alkitab, firman Tuhan. Perbuatan harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya iman harus disertai dengan ketaatan. Saudara, lewat ketaatan kita, iman itu akan terus bertumbuh menghadapi apapun, kita tidak akan kayak. Jadi kalau iman itu cuma timbul, iman itu akan mati. Tetapi kalau tidak bertumbuh, ya timbul tadi. Kalau sekedar percaya, itu juga sia-sia. Itu juga hanya sekedar kita tahu kita memiliki hidup kekal, tapi kita tidak pernah masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi iman itu harus terus bertumbuh bersama-sama dengan perbuatan. 1 Yohanes 5 ayat 13 kita baca. Yohanes 5 ayat yang ke-13. Ini perikopnya pengetahuan akan hidup yang kekal. Jadi ini cuma pengetahuan. Semuanya ini kutulis kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Jadi kalau sekedar timbul, kalau sekedar percaya, cuma sekedar tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, tetapi kita tidak menikmati hidup yang kekal. Oleh karena itu, iman kita harus terus dewasa, menjadi kuat. Apapun yang kita hadapi, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena iman ini pada akhirnya akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas 18 ayat 8c, kalau aku datang masih ada iman di bumi. Jadi setelah kita menjalani masalah kehidupan yang di dalam dunia yang sudah gelap ini, apakah kita masih bertahan percaya kepada Tuhan atau kita sudah mundur? Mari kita terus bertumbuh di dalam ini supaya kita kuat, supaya kita tidak bahaya menghadapi masalah apapun. Yang kedua, mendekat kepada Tuhan. Saya minta supaya kita semua Tuhan tarik, Tuhan bawa supaya hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan. Saudara, sebelum COVID-19 terjadi, kita selalu bersekutu
bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, belajar firman Tuhan, kita rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sekarang ketika kita beribadah sendiri-sendiri di rumah bersama keluarga, apakah kita juga merasakan hadirat Tuhan? Apakah Tuhan juga ada di tengah kita pada waktu kita beribadah di rumah? Jadi keadaan sekarang ini mengajar kita supaya kita hidup lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita hidup karib dengan Tuhan, supaya kita hidup lebih akrab dengan Tuhan, karena kita perlu penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 bagian A, firman Tuhan mengatakan, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, kalau dikatakan mendekatlah kepada Allah, bukan berarti kita harus berusaha dengan kekuatan manusiawi kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Tidak. Tetapi mendekat kepada Allah itu artinya mengalir di dalam kehendak Tuhan, bertobat dan bertobat, taat dan taat. Jadi kita semakin dekat kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan ada dekat dengan kita. Saudara, bagaimana supaya kita hidup dekat dengan Tuhan? Saya katakan tadi, supaya iman bertambah, kita harus tetap melayani Tuhan. Dan pada saat kita melayani Tuhan, Tuhan ada beserta kita. Yohanes 12 ayat yang ke-26 mengatakan, barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Jadi Tuhan bersama-sama kita ada ketika kita melayani Tuhan, perlu penyertaan Tuhan. Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, lembah maut, saudara, Raja Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Mari kita juga katakan seperti Raja Daud, sekalipun aku berjalan di tengah-tengah pandemi COVID-19, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan ada besertaku. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua saya katakan supaya iman kita bertumbuh, kita harus mengasihi dengan kasih Tuhan. Ketika kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita, Tuhan ada di dalam kita. Yohanes 17 ayat 26b. Yohanes pasal 17 ayat 26b, supaya yang Bapa berikan kepadaku, ini kata Tuhan Yesus, ada di dalam mereka, ada di dalam kita semua, dan aku di dalam mereka. Jadi ini tidak hanya beserta, tidak hanya bersama-sama, tetapi Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Tentu yang dimaksud adalah karakter Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Itu karakter Tuhan. Hati yang lembut, hati yang dapat menerima firman, yang dapat firman bertahan sampai bertumbuh dan berbuah-buah, dan hati yang rendah hati yang mau taat dan taat. Kisah para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 kita baca. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, untuk kuasa Tuhan, supaya kita dapat melayani dengan baik, dan supaya kita dapat membawa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini
Pokok doa yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa kita sehingga kita boleh beribadah. Roh Kudus yang membawa kita sehingga kita boleh belajar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Firman yang kita dengar, firman yang kita mengerti, firman pengetahuan. Tetapi ketika kita taat, maka firman ini menjadi firman kebenaran. Roh Kudus yang membawa kita kepada semuanya itu. Roh Kudus yang memimpin kita, yang mengajar kita, yang menuntun kita sehingga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kuduslah sebab Aku kudus. Hidup kita menjadi kudus karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haruslah kamu sempurna sebab Bapamu yang di surga sempurna. Roh Kudus yang membawa kita kepada firman sehingga kita hidup sempurna. Dan yang terakhir, hidup kita sama seperti Tuhan Yesus hidup. Dengan Tuhan Yesus hidup hanya terus mengikuti, mentaati kehendak Bapa yang di surga. Puji nama Tuhan. Begitu pentingnya Roh Kudus sehingga ada satu ayat di Lukas pasal 12 ayat yang ke-10. Saya bacakan di Lukas pasal 12 ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, dia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Jadi kalau melawan Anak Manusia yang dimaksud adalah manusia Yesus. Tuhan Yesus ketika hidup di dunia, dia diampuni, masih bisa diampuni. Tetapi yang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Karena yang berwenang untuk mengampuni dosa adalah salib Kristus. Tetapi untuk sampai ke salib dengan kekuatan kita tidak bisa. Tetapi hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita boleh sampai ke salib Kristus dan kita boleh mendapat pengampunan dosa. Oleh karena itu kalau kita menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, sampai kapanpun kita tidak akan pernah ke salib Kristus dan sampai ke salib Kristus dan sampai kapanpun kita tidak dapat pengampunan dosa. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu jangan tolak Roh Kudus. Mari kita selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi hidup oleh Roh supaya kita boleh dipimpin kepada kebenaran firman Tuhan. Ayat 25 mengatakan jika kamu hidup oleh Roh, baiklah kamu hidup dipimpin oleh Roh. Mari kita semua mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab di dalam Dia ada kuasa, ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perlindungan. Jadi Roh Kudus memimpin kita, melindungi kita sejak kita sekarang ini hidup di dunia dan Dia membawa kita hingga kepada kekekalan. Roma 14 ayat yang ke-17 firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah surga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan pernah menjadi surga. Jadi mari kita semua mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, baik sekarang sampai kepada kekekalan. Puji Tuhan. Pokok doa yang keempat, menjadi saksi terang Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa walaupun dunia semakin gelap. Mari kita menjadi terang Tuhan supaya mereka belum melihat bahwa ada
Kristus bercahaya di dalam hidup kita masing-masing. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Injil Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah terang dunia. Kita harus bercahaya terang Kristus itu supaya tidak sia-sia, tetapi supaya orang melihat bahwa ada terang Tuhan dan mereka memuliakan Allah. Artinya mereka datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, 2 Korintus 1 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa kamu ini surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi orang yang di luar sana selalu melihat kita anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ada kasih Tuhan? Apakah ada firman Tuhan di dalam hidup kita? Mereka semua melihat. Karena itu satu ayat mengatakan jangan serupa dengan dunia. Sebab kalau mereka melihat dan mereka sama dengan kita, sama dengan mereka. Nama Tuhan tidak dipermuliakan, malah dipermalukan. Jadi oleh karena itu biar kita tetap melakukan yang baik dimanapun kita berada, berkata, berpikir, berbuat, melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dari gereja kita baca. Kitab Nabi Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dunia sudah semakin gelap. Mari kita terus menjadi terang Tuhan. Saudara, saya ada baca satu buku cerita rohani. Ada seorang ibu guru taman kanak-kanak, namanya taman kanak-kanak, itu muridnya masih kecil-kecil, pengertiannya juga pasti sangat minim, sangat terbatas. Guru ini berkata kepada murid-muridnya, anak-anak, kamu harus menjadi seperti matahari untuk menerangi dunia ini. Salah satu murid dia berkata, ibu guru, saya tidak mau menjadi seperti matahari. Saya mau menjadi seperti bulan. Gurunya ini kebingungan. Dia tanya, mengapa kamu mau menjadi seperti bulan? Dia berkata, anak kecil ini berkata dengan pengertian yang sangat terbatas. Matahari bersinar di waktu terang, sedangkan bulan bersinar di waktu gelap. Wabah COVID-19 merajalela, semakin gelap dunia ini, ditambah dengan dosa kejahatan, semakin membawa dunia ini yang jadi gelap. Mari kita menjadi terang Tuhan. Jangan serupa dengan dunia. Kalau kita serupa dengan dunia, dunia ini gelap gulita. Tetapi mari kita menjadi terang, menerangi dunia yang sudah gelap, supaya orang boleh melihat terang Kristus bercahaya dan mereka dapat melangkah di dalam terang. Puji nama Tuhan. Yang kelima, pokok doa yang kelima ini sebagai penutup dari bagian penutup dari khotbah ini, yaitu untuk pemuliaan nama Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, itu semua untuk Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36, segala sesuatu dari Dia
oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan semua itu dari Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita yang sudah melayani Tuhan, sudah lama ikut Tuhan, tentu kita semua selalu mengucap syukur. Apa yang terjadi, apa yang kita alami, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, bersyukurlah dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. Tetapi mari saudara kita tingkatkan, bukan sekedar mengucap syukur dari mulut, mungkin dari hati, terima kasih Tuhan. Mari kita tingkatkan ucapan syukur kita menjadi satu persembahan syukur sebagai korban. Jadi kita tidak hanya berterima kasih, bersyukur Tuhan itu sudah baik, tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Selain kita mengucapkan terima kasih, kita datang kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Itu persembahan syukur yang kita jadikan sebagai korban. Kalau perjanjian lama itu ada korban syukur. Itu artinya ada binatang yang disembelih, yang diserahkan nyawanya, kemudian dipersembahkan sebagai ucapan syukur. Itu perjanjian lama. Tapi yang saya maksud bukan demikian, tetapi persembahan syukur itu sendiri yang kita persembahkan sebagai korban. Artinya kita mengucap syukur, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita. Jadi yang diserahkan nyawanya itu adalah diri kita. Ya, bukan kita harus mati, tidak, tetapi kita serahkan hidup kita untuk Tuhan pakai. Mazmur 50 ayat yang ke-23 bagian A. Mazmur 50 ayat 23 bagian A. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia memuliakan aku. Jadi kita tidak cuma berterima kasih, tetapi kita memuliakan nama Tuhan. Saya kasih contoh. Di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 itu ceritanya 10 kusta. Saudara pasti sudah tahu semua. 10 kusta yang datang kepada Tuhan Yesus minta semua. Tuhan Yesus sembuhkan semua. Tetapi yang 9 menghilang. Yang 1 kembali kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Lukas 17 ayat 18 dan 19. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang satu orang ini bisa berterima kasih, dia datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan hidupnya, dan Tuhan bilang, pergi, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Sedangkan yang untuk 9 orang sebelum dia pergi, pasti Tuhan Yesus sudah mengatakan, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Jadi cuma untuk kesembuhannya. Tetapi yang satu ini yang datang kepada Tuhan Yesus, yang bersyukur, terima kasih, dan yang mempersembahkan hidupnya untuk berpakai punya. Tuhan Yesus mengatakan, imanmu sudah menyelamatkan. Puji nama Tuhan. Kita baca Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasabmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah. Dan dikatakan bayar nasabmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Apa
Saudara, ketika kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan kita mempersembahkan, kita datang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tentu ada niat, ada janji, ada nasab dalam hati kita. Aku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Bayar itu harus bayar. Artinya setiap firman yang datang, setiap kehendak Tuhan yang datang, kita harus taat dan memahami. Misalnya Tuhan, kalau semua ada dalam hidup kita, artinya kita terus berdoa, tidak putus-putus. Kita terus bertambah, iman kita bertumbuh dan bertumbuh. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau Roh Kudus memimpin setiap langkah kita, dan kita menjadi pelaku dan saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan dan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Maka terjadilah Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Ini akan terjadi dalam hidup kita. Ini akan kita rasakan dan akan nyata di dalam kehidupan kita semua. Kita baca Mazmur pasal 50 ayat 15 sebagai ayat penutup. Berserulah, berdoalah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Puji nama Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biar wabah ini berlanjut, kita tetap fokus berdoa. Dan kalau berdoa kepada Tuhan, tetap ada di dekat Tuhan, tetap dipimpin pada Tuhan. Yang akan membawa kita sejak hidup kita di dunia sampai kepada kekekalan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sekian. Engkau ada bersama.
firman yang boleh menyadarkan kami betapa perlunya di hari-hari ini Tuhan kami membangun mezbah doa kami. Seringkali kami terlalu disibukkan oleh perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan ini, sehingga menyita waktu kami, sehingga kami tidak bisa berdoa kepadamu. Tetapi lewat teguran firman kami akan memperbaiki semua kesalahan kami. Mungkin hari-hari ini pikiran-pikiran yang negatif selalu memenuhi dalam kehidupan kami, sehingga yang terjadi ketakutan, kekhawatiran, cemas, bingung. Sebab itu Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam doa. Ketika kami terus mau membangun mezbah doa kami di hadapan-Mu, ketika kami mau semakin intim bersama dengan-Mu, kami tahu di situ letak pertolongan kami, di situ letak jalan keluar kami, di situlah Engkau akan membebaskan kami dari setiap ketakutan yang sedang dialami oleh banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang sudah selesai memberitakan firman-Mu, kami percaya Engkau terus semakin pakai dia dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat kasih karunia dari Bapa Sorgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam rohnya akan terus menyertai hidup saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin.